Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdiansyah dengan NIM 225740003, kelas 3V, mata kuliah Sistem Manajemen Pengetahuan. Hari ini saya ingin mereview jurnal Sistem Manajemen Pengetahuan yang berjudul Perancangan Knowledge Management System pada bagian IT menggunakan 10 step Knowledge Management Roadmap Studi Kasus Unit STI ITTP. Slide pertama untuk informasi artikelnya ada judul perancangan KMS pada bagian knowledge management menggunakan 10 step knowledge management roadmap studi kasus unit STI ATTB. Penulis Nurul Ayu, Jingga Putri dan kawan-kawan, institusinya IT Telkom Purwokerto, tahun 2023, jurnal positif, topik knowledge management system. Latar belakang, di sini saya sudah menulis poin-poinnya karena sebelumnya saya membaca jurnalnya, maka dari itu saya baca ulang. Poin yang pertama itu teknologi membantu organisasi mengelola knowledge. Yang kedua, knowledge di STI belum terdokumentasi dengan baik. Ketiga, penyelesaian masalah masih lambat. Lalu transfer knowledge antar staf belum efektif. Dibutuhkan sistem knowledge management system. Tujuan penelitian bertujuan merancang sistem KMS, membantu dokumentasi knowledge, mempermudah knowledge sharing, membantu penyelesaian masalah lebih cepat. Selanjutnya, landasan teori di sini menggunakan knowledge management untuk pengelolaan pengetahuan dalam organisasi, lalu tacit knowledge dari pengalaman pribadi, explicit knowledge yang dapat didokumentasikan. Lalu yang terakhir adalah knowledge management system, sistem untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan, seperti itu. Ini saya ngambil gambarnya di ruang kerja bayar ruang guru, sesuai dengan landasan teori yang ada di jurnalnya, tacit knowledge dan explicit knowledge. Lalu metode penelitian, nah ini juga dari jurnalnya, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. 10 step KM roadmap pada penelitian ini hanya diterapkan 6 langkah dari metode tersebut untuk merancang knowledge management. Pertama ini ada analisis infrastruktur yang ada. Lalu yang kedua menjelaskan knowledge management strategi bisnis. Lalu yang ketiga ada analisis perancangan KMS. Yang keempat ada audit aset dan sistem. Yang kelima rancangan tim knowledge management. Yang keenam penyusunan blueprint rancangan KMS. Jadi ada 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu tahapan penelitiannya ada identifikasi masalah, pengamatan dan studi literatur, pengumpulan data, melakukan 6 step dari 10 step knowledge management roadmap. Yang kelima, penyusunan blueprint rancangan KMS. Selanjutnya ada analisis infrastruktur. Di samping saya ada gambar topologi server yang saya screenshot dari jurnal tersebut. Analisis infrastrukturnya adalah data center, ada LMS, database, server aplikasi, dan network storage. Lalu server, ada aplikasi, LMS, dan NAS. Fungsinya aplikasi untuk administrasi aplikasi, LMS untuk pembelajaran, dan NAS untuk penyimpanan data. Lalu ada strategi knowledge management system. Nah, di sini ada hasil analisisnya. Di sini. Saya zoom. Nah, rata-ratanya sesuai. Ada kodifikasi sama dengan 56,7%, lalu personalisasi 43,3%. Kesimpulannya di sini pendekatan kodifikasi lebih cocok digunakan. Nah, kodifikasi itu penyediaan pertukaran knowledge antar staf melalui mulut ke mulut dengan knowledge yang terdokumentasi. Bobot 60%,
Pertanyaan strategis bagaimana knowledge diperlukan dan disampaikan. Personalisasi saat ini pengetahuan masih sebatas diperoleh oleh lisan antar staf dan belum terrecord dengan baik. Lalu ada analisis SWOT. Nah, di sini juga saya screenshot di bagian analisis SWOT-nya. Ada strength. Strength itu kekuatannya dukungan teknologi dan weakness-nya ada staf lama. Tools kolaborasi, weakness-nya komplit lambat. Opportunity dan threat. Opportunity peluang, peluang dokumentasi lebih baik. Threat, resiko hacker perawatannya. Sharing knowledge meningkat, threat-nya kehilangan data. Nah, ini di sini ada analisisnya. Dan ini sudah saya rangkum, makanya saya bikin table seperti itu. Lalu yang ketiga ada kebutuhan fungsionalnya. Seperti pada umumnya, kebutuhan fungsionalnya itu ada aktor, lalu fitur, admin untuk manajemen user, admin untuk video player, staff ST untuk FAQ, staff STI untuk discussion page, helpdesk untuk tiket. Fungsinya untuk menyimpan knowledge, forum diskusi, pengelolaan masalah. Ini juga saya sudah screenshot dan sudah saya kasih poin-poin untuk fungsi-fungsinya di sini. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional. Ada usability, mudah digunakan, reliability, backup data, keamanan sistem, portability bisa diakses laptop dan PC, supportability didukung tim IT. Lalu di sini ada spesifikasi hardware, server VMware. Yang pertama ada hard disk, ada prosesor Intel Xeon Server 32 core, lalu hard disk 4 TB, hard disk utama dan 2 TB backup. RAM SSD SATA 128 GB, router mikrotik, switch menggunakan TP-Link. Yang kedua ada table software. Yang pertama software-nya mau ada OS, lalu Linux, distribusi Debian 11, web server menggunakan Apache 2.4, lalu yang ketiga database-nya database servernya menggunakan PostgreSQL, routernya menggunakan mikrotik, switch-nya menggunakan TP-Link dan tools-nya menggunakan Perl 5.32.1, Perl 5 versi 32 subversi 1. Lalu di sini ada screenshot tim KMS-nya juga dan di sini ada poin-poinnya. Ini screenshot dari jurnalnya. Tim KMS rancangan tim KMS yang pertama tentu ada KM Manager, staf teknis TI, staf aplikasi, staf helpdesk. Tugasnya sudah saya rangkum juga untuk mengelola, yang pertama untuk mengelola knowledge, yang kedua untuk menjaga sistem, yang ketiga untuk membantu pengguna. Untuk use case diagram seperti biasa di aplikasi pastinya ada use case diagram. Untuk staf FTI itu bisa mengakses file. Saya izin terlebih dahulu. Untuk staf STI ini, untuk staf STI bisa mengakses file, mengakses discussion page, mengakses RCA report, memperbarui solusi, lalu mengakses video player, lalu bisa login juga terlebih dahulu, ada autentikasinya. Untuk admin, memanage pengguna, autentifikasi akses pengguna, melakukan backup data, mengupload video, mengelola data customer. Staff helpdesk juga sama, mengelola data customer dan merelasikan setiap problem ke tiket. Dan juga yang pertama itu pastinya login, ada autentikasinya. Untuk use case diagram ada admin, staff STI, dan helpdesk. Aktivitas, login, kelola akun, FAQ, diskusi, tiketing. Ini sudah saya rangkum semua dari jurnalnya. Lalu ada activity diagram, login. Di sini ada activity diagram admin. Admin bisa melakukan manage akun, pengguna tambah akun,
Lalu hapus akun, admin melakukan backup data. Admin bisa melakukan autentifikasi LOR, admin bisa melakukan upload video. Di sini juga sudah saya ringkas untuk activity diagramnya, proses bisa login, upload video, tambah akun, forum diskusi, input tiket. Wireframe system. Di sini ada UI loginnya. Jadi sebelum sebelum login pastinya harus sudah daftar, harus sudah memasukkan nama dan juga paspor di database. Lalu wireframe system, wireframe KMS, tampilan ada login page, FAQ page, forum diskusi, video flyer, juga RCA report. Nah, hasil penelitian tentunya sudah saya rangkum juga. Knowledge management tentunya membantu dokumentasi knowledge. Knowledge lebih mudah diakses, sharing knowledge lebih terstruktur, membantu transfer knowledge dengan staff. Kelebihan dan kekurangannya ini juga sama, sudah saya rangkum semua poin-poinnya, makanya saya baca ulang karena saya sebelumnya sudah baca jurnalnya dan ini poin-poinnya. Kelebihannya metode jelas yang pertama, yang kedua analisis lengkap, yang ketiga blueprint sistem lengkap. Kekurangan belum implementasi langsung. Kedua, pengujian pengguna terbatas. Kesimpulan, ada 4 poin kesimpulannya. Pendekatan kodifikasi tentu lebih sesuai. Tadi grafiknya juga lebih banyak kodifikasi. Knowledge Management System membantu pengelolaan knowledge. Sistem membantu knowledge sharing. Penyelesaian masalah menjadi lebih cepat. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya Erdiansa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.